Oke, selamat siang. Ini orderan ke Bandung ya, untuk mobil Innova 2000 berapa ya, saya lupa. Yang pasti Kijang Innova ya. Kijang Innova yang kalau 2013 pakai ini bisa ya, karena dia di cekungan headlamp reflektornya dia harus bergaris ya. Ada yang ininya bracketnya bulat doang semua, nah ini nggak bisa pasang gitu ya. Ini juga dari XHP 50, tapi dia versinya versi bulat nggak bisa dipasang. Kenapa? Karena reflektor Innova itu bawahnya harus garis ya. Saya pernah dikomplain orang nggak bisa, nah ini saya jamin bisa dipasang gitu ya. XHP 50 ini adalah 4 chip ya, ada 4 chipnya, udah second generation, sudah upgrade 28 watt real. Keunggulan tipe ini ya, kalau rusak bisa diservis, rusak chipnya ya, rusak chipnya bisa diservis, jadi chipnya bisa diganti. Kebanyakan kan LED begini kalau nggak chipnya kepanasan, chipnya jebol ya, mati ya, itu chipnya kita bisa ganti, kita bisa servis gitu ya chipnya. Nah ini kebetulan sudah di upgrade second generation ya, XHP 50 second generation, jadi generasi kedua ya. Sudah upgrade, harganya pun murah. Kita yang ready stock adalah warna putih ya. Oke, kita lanjut ya, tadi ada tamu. Jadi ini dia chipnya sudah second generation, sudah upgrade ya. Dulu kita jual yang versi first generation, tapi sekarang kita sudah upgrade. Memang chip yang ready saat ini adalah warna putih. Jadi sebenarnya ini bisa dimodif jadi warm white atau warm white juga itu ya. Cuman chipnya yang ready adalah warna putih 6000 Kelvin. Tapi 6000 Kelvinnya dia nggak terlalu ke putih, dia agak ke kuning sedikit karena dia second generation ya. Chipnya memang dasarnya warna kuning. Ini realnya 28 watt, 25 sampai 28 watt. Yang penting bisa diservis itu. Jadi lifetime-nya panjang gitu ya. Selama chipnya rusak. PCB-nya nggak boleh rusak. Kalau PCB-nya rusak, tabrakan penyok ya nggak buang gitu ya. Tapi kalau bener chipnya yang mati, kita bisa ganti ya. Jadi LED ini kalau sudah di luar masa garansi 1-2 tahun misalnya pakai, bisa diservis. LED lain tidak bisa servis, Anda pasti buang ya. Saya ngomong apa adanya karena saya juga hobi, saya juga pakai di mobil saya sendiri, jadi saya tahu gitu ya. Saya ngomong apa adanya, kalau saya bilang bagus, saya bilang jelek. Ini sudah upgrade second generation. Kipasnya pun gede, tipe open. Pas pada saat masangnya, ingat pegang bodi aluminiumnya ya. Jangan dipegang kipasnya, karena kalau Anda neken kipasnya akan beresiko bengkok asnya ya, jadi bergetar segala macam. Jadi saya warning di awal. Pemasangan sangat mudah ya, ini fix fokus tapi sudah kita kalibrasi. Nanti ada bagian yang dipapas karena kalau originalnya selisih sedikit lah ya fokusnya dibandingin tingginya halogen ya. Anda mau masang ininya dulu, pasang plastiknya dulu, bracketnya, pasang kelipannya, pasang karet, baru pasang bolam. Jadi karet itu nanti akan di tengah-tengah antara ini. Kipas ini harus di belakang karet ya, tidak boleh di dalam. Ingat, kipas ini harus di belakang karet ya. Seperti itu, pemasangan sangat gampang, fix fokus jam 11 dan jam 12 bisa ya. Anda mau segini sedikit bisa, mau mentokin bisa ya. Jadi sedikit saja jarak mainnya ya. 11 dan 12 RHD, right hand drive, untuk mobil setir kanan ya, bukan untuk mobil setir kiri ya. Yang pasti keunggulan dari ini adalah chipnya sudah upgrade second generation ya. Dulu saya jual harga yang first generation, harganya mahal ya. Maksudnya bukan mahal, harganya sama dengan yang masih first generation gitu ya. Jadi padahal ini sudah upgrade second generation. Soal polarity pun dia bisa bolak-balik ya. Anda lihat, common negatif, low beam, high beam ya. Ini low beam, ini high beam ya. Kita balik, nyala juga, ini low high. Jadi masalah polarity ini cocok buat mobil di Indonesia ya, mau mobil Honda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi sangat bisa. Jadi tinggal colok saja, plug and play gitu ya. Jadi kita tidak perlu tambah kabel set,
Tidak perlu nanti ada yang bilang begini, Pak kok lampu saya high beam saja, Pak lampu saya kok nggak bisa low beam, Pak lampu saya kok nggak bisa ini itu, karena kenapa tidak cocok soket ininya ya, polaritinya untuk mobil di Indonesia. Saya ngomong apa adanya, karena banyak orang yang beli di Shopee, dikirim dari luar negeri, dari Lazada mungkin beli dari luar negeri. Setelah barang sampai banyak sekali dia bilang, Pak kok nggak bisa nyala di mobil saya, tapi saya coba di luar bisa nyala. Ya itu karena polarity ini ya tidak support. Kadang-kadang kok mati ya, ya kadang-kadang dia tidak positif negatif sudah terbalik, dia tidak ada proteksinya, dia jebol, tidak bisa nyala lagi, ya rusak, buang gitu ya. Apalagi Anda beli di Shopee, gimana komplainnya? Saya nggak tahu tuh cara komplain Shopee kalau kiriman barang dari luar negeri gitu ya. Jadi ini tanpa perlu kabel set, kabel tetek bengek, pokoknya tinggal colok ya, tinggal colok. Driver juga di dalam, jadi simple, mudah gitu ya, simple mudah, jadi nggak perlu ada kotak lagi. Jadi pokoknya Anda tinggal colok aja. Kipasnya juga silent ya, tipe open, memang dia heatsinknya juga agak lebih besar ya dibandingkan LED lain. Chipnya Cree XHP 50 second generation ya, generasi kedua, generasi kedua, bukan artinya barang second, ini bukan barang bekas, bukan, barangnya baru tapi second generation, chipnya sudah di upgrade ya, seperti itu. Nah ini adalah review singkat saja, sebenarnya singkat juga panjang sih sebenarnya mengena ya, karena ini orderan punya Bapak di Bandung untuk Innova ya. Kita akan coba satunya lagi ya, kita akan nyalakan. Polarity bolak-balik. Ya, bisa. Ini sudah second generation, apa adanya saya ngomong. Saya hari ini baru terima kiriman LED untuk diservis ya. Ini ada LED kiriman dari, sekalian kita review juga ya. Ini ada LED kiriman dari Andi di ND ya, Andi di ND untuk kita Juragan Lampu Jungki Blok M nomor 5 Jalan Baru Selatan 17 ya. Nah ini kirimannya XHP juga, saya rasa ini dia udah 1 tahunan ya. Kenapa? Karena ini saya sebenarnya waktu itu sudah stop jual, karena saya lari ke merek Pro 7 gitu ya. Nah ini udah 1 tahunan kalau saya bilang ya, 1 tahun lebih mungkin ya. Nah ini versi yang first generation, chipnya seperti ini. Nah ini udah second generation ya, chipnya ke kuning gitu ya. Saya ngomong apa adanya, waktu itu saya jual first generation dan mau di upgrade, harganya lumayan gitu ya. Nah seperti ini, kotor ya, jadi ini barang bekas. Nah ini kalau nggak salah keluhannya ada yang meredup, katanya sih seperti itu, tapi kita harus cek ya. Kalau meredup itu artinya berarti kita harus ngecek chipnya itu ya. Tapi yang pasti ini udah 1 tahun lebih nih ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau di luar masa garansi bisa serviceable, Anda belilah Cree gitu ya. Kalau yang lain-lain sudah di luar masa garansi, tinggal dilem biru ya. Kenapa? Karena kebanyakan nggak bisa diservis ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Buat Anda yang masih berpikir mau beli, masih ragu-ragu, kadang-kadang ada orang yang konsultasi dengan saya, oh saya bilang Cree XHP 50 bagus, dia beli di online sendiri. Dia bilang kok nggak sesuai dengan omongan saya ya. Siapa suruh Anda beli di tempat lain gitu ya. Saya tidak menyalahkan Anda juga. Pasti Anda mengejar harga murah atau mengejar tetek bengek, saya nggak ngerti. Konsultasi di saya tapi belinya di tempat lain, saya juga nggak mengerti kenapa seperti itu. Giliran Anda sudah beli di tempat lain, dikira barangnya sama, pas dipasang hasilnya jelek, terus marah-marah sama saya. Ada loh yang orang seperti itu ya. Anda beli dengan orang lain, bukan beli dengan saya ya, Anda marah dengan tempat Anda yang Anda beli gitu ya. Jangan marah-marah dengan saya ya. Kalau Anda mau bagus, mau bener ya, dikalibrasi ya, Anda beli dengan saya gitu ya. Oke, saya juga tidak memaksa Anda mau beli dengan siapa, tapi intinya saya ada ketemu customer seperti itu ya. Nanyanya di saya, belinya tempat lain, giliran nggak bagus, marah-marah ke saya. Kok Bapak ngerekomenin gini ya? Bapak kan kenapa nggak beli dengan saya juga jual. Bapak mau beli pakai Tokopedia, saya memang nggak punya.
Tapi kalau Bapak mau beli melalui Bukalapak, nanti saya kasih linknya. Bapak mau beli pakai Shopee, ya nanti saya kasih linknya. Shopee ada reseller saya yang jual, nanti saya kasih linknya. Tapi kalau saya nangkringnya di Bukalapak. Kenapa saya tidak mau jualan di Shopee, tidak jualan di lain-lain? Ribet bro. Ribetnya kenapa? Karena kadang-kadang orang mau beli, nanyanya pasti di WhatsApp, nanyanya di YouTube, nanyanya di chat, nanyanya di telepon, nanyanya di inbox Shopee, nanyanya. Jadi nggak konsentrasi kitanya jadinya ya. Jadi kacau. Kadang-kadang kita ngomongin bonus di WhatsApp, oke deh Pak saya bonusin, misalnya bonus barang A. Nanti kita lupa kirim, ntar kita disalahin lagi gara-gara chatnya terlalu banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sedikit curhat nih. Kenapa saya cuma ada di Bukalapak ya, seperti itu. Dan jangan lupa ingatin lagi saya, kadang-kadang saya suka lupa, kadang-kadang kalau nggak langsung eksekusi 3 hari kemudian baru eksekusi, kadang-kadang chatnya kan sudah dihapus ya, karena tiap hari ngomong jujur terus terang banyak sekali yang ngechat ya, karena kita bingung, kadang-kadang kita bingung ya, kadang-kadang ada orang sehari transfer nominalnya sama, barangnya kan sama, nominalnya sama. Nah itu kadang-kadang kita untuk menyisirnya itu susah nih, siapa yang benar udah transfer atau belum gitu ya. Kalau bisa dikasih kode 01 atau 02 gitu ya. Oke, terima kasih.